Juli 2021. Nah, ini kan Bapak Ibu unduh sendiri. Untuk kata pengantar, Ibu dan Bapak, nanti kata pengantar itu harus mengantarkan pembaca sehingga pembaca tahu isinya apa di dalamnya, gitu ya. Jadi jangan panjang-panjang, gitu ya. Yang penting menggambarkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ini kurikulumnya kurikulum apa, SMP apa, kemudian juga pada pandemi COVID-19 ini bagaimana tindakannya kan gitu. Lalu diakhiri dengan ucapan terima kasih. Sudah saya contohkan, nanti tinggal dilihat aja ya. Nah, kemudian juga ada penutup di bawahnya. Nah, di bawahnya nanti ada tim penyusun. Aduh, ini ada tim penyusun Bapak Ibu ya. Tidak usah ditandatangani, udah tim penyusun saja. Nanti bisa dilihat kan di bagian di lembar verifikasi itu kan dikatakan ya ada latar belakang itu harus memuat ini. Nah, ini saya contohkan ada 3 paragraf ya. Jadi Slide-nya ini belum berubah. berubah. Oke, dikecilkan lagi. Nah, ada tampil Pak Uki? Sudah kok di latar belakang. Iya, tapi kecil ya. Sedang ya. Tapi bisa dibaca ya? bisa. Bisa, alhamdulillah. Jadi ini Bapak Ibu, nah kondisi yang seharusnya itu adalah menurut Undang-Undang 20/2003. Ini hanya contoh saja. Nanti kalau Ibu Bapak kondisi seharusnya mengambil dari SKE boleh, dari standar isi boleh ya, dari PP 57 tahun 2021 juga boleh. Intinya pendidikan itu harusnya seperti apa sih gitu. Kurikulum itu apa sih kan gitu. Ya, saya ambil dari Undang-Undang nomor 20 nih. Kurikulum itu bla 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 bla, harusnya begitu. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini bla 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 bla. Jadi menjelaskan kurikulum pada masa pandemi sehubungan adanya gap antara kurikulum di masa normal dengan di masa pandemi, maka kiranya kami menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan ini supaya bla 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 bla, itu latar belakang. Jadi menjelaskan kenapa sih kita menyusun KTSP itu, ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Boleh? Sebelum saya lanjut. Barangkali ada pertanyaan dulu? Ada? Tidak ada? Boleh. Kita lanjut ya. Kalau tidak ada. Baik. Nah, berikutnya kita tentang landasan penyusunan. Untuk landasan penyusunan, Ibu dan Bapak tinggal copy paste dari instrumen terpal. Ditambah tadi oleh Pak Uki itu Pergub 69 tahun 2013 tentang KIKD bahasa daerah ya. Dan kemudian yang memakai kurikulum pusat itu mencantumkan 37 2018, sementara Ibu Bapak yang memakai kurikulum khusus pilih yang balitbang. Itu saja kuncinya ya. Tidak usah dua-duanya dicantum. Salah Bu, dua-duanya boleh-boleh saja. Tapi lebih elok landasan hukum itu yang digunakan hanya yang memang digunakan saat ini. Berikutnya visi, misi, dan tujuan. Nah, ini Bapak Ibu catatan dari saya. Visinya kalau bisa itu yang mudah diingat ya. Mudah diingat sehingga semua orang hafal visinya. Yang lebih penting lagi Bapak Ibu nanti di bawah visi itu harus dicantumkan indikator pencapaian misi. Tanda jika visi itu tercapai itu apa? Misalnya kalau Indramayu kan bermartabat. Bermartabat itu bisa dicapai itu tandanya apa misalnya? Jika 1 lingkungan sekolah bersih, itu 2 misalnya bermartabat ya. Mandiri. Nah, mandiri itu apa menurut Ibu Bapak? Jika bagaimana? Maka mandiri yang Bapak Ibu tetapkan itu adalah tercapai. Itu tandanya apa? Kan gitu ya. Kemudian apa ya? Hebat misalnya. Hebat itu apa sih menurut Bapak Ibu? Indikatornya bahwa hebat itu sudah tercapai oleh kita itu apa? Nah, gitu ya. Jadi visi itu nanti di bawahnya harus dicantumkan indikator pencapaian visi. Nah, kenapa indikator pencapaian visi inilah yang nanti
akan mendasari Bapak Ibu menyusun misi. Oh ya, misalnya indikatornya ada 5, misinya pun 5. Boleh kurang? Jangan. Kalau indikatornya 5, minimal misinya 5. Boleh 10, boleh 100, boleh. Ya, gitu. Jadi satu indikator visi boleh untuk beberapa misi. Karena misi itu kan gerakan operasional kita ya, untuk mencapai visi seperti itu. Nah, kemudian untuk tujuan satuan pendidikan, ingat akronim SMART. SMART itu spesifik, khusus, measurable, terukur, kemudian achievable, bisa dicapai. Kemudian R-nya, siapa yang masih ingat R-nya apa? Realistis ya. Nah, kemudian T-nya adalah time bound-nya. Jadi jangka waktunya kapan. Nah, jadi tujuan satuan pendidikan itu yang khusus, dapat diukur, dapat dicapai, realistik atau sesuai dengan keadaan sekolah. Kemudian juga waktunya juga ada. Misalnya pada tahun ajaran berapa, pada semester berapa, nah gitu ya, dalam berapa tahun kan gitu. Dicantumkan ada SMART ya. Jadi nanti tujuan satuan pendidikan tiap sekolah itu akan berbeda-beda karena ditentukan oleh visinya. Ya, maka tujuan satuan pendidikannya juga beda. Dan pastinya visi yang kita buat itu kan pertama harus sesuai dengan, bukan sesuai ya, tidak jauh dari visi kabupaten kita, visi dinas pendidikan, kemudian visi dari Kabupaten Indramayu yaitu bermartabat kan gitu. Nah, Bapak Ibu, apakah visi itu harus diubah? Sehubungan visi Indramayu diubah, bisa jadi. Ya, karena apa? Visinya aja dulu remaja, sekarang mah bermartabat. Bisa jadi kita juga menyesuaikan diri misalnya gitu. Tapi jika visi yang kita sudah tentukan itu sudah sesuai dengan bermartabat, maka tidak usah direvisi, tapi judulnya adalah direview atau ditinjau ulang. Setelah ditinjau ulang, apakah ada revisi besar, revisi kecil, atau tetap digunakan? Nah, itu harus dicantumkan dalam berita acara, dalam notulen. Kenapa visinya itu? Apakah visinya tetap digunakan? Apakah direvisi? Ya, apakah diperbaiki sedikit atau diubah? Gitu. Boleh. Yang mana yang bisa dilakukan oleh Ibu dan Bapak? Ya. Setiap sekolah itu punya pandangan masing-masing terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuannya. Ya. Jadi itu harap dicantumkan dalam kegiatan tinjau ulang visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, nanti dicantumkan dalam lampiran KTSP ya. Nah, berikutnya muatan kurikulum nasional. Nah, ini muatan kurikulum nasional itu, Bapak Ibu, karena kita menggunakan kurikulum 2013, maka induknya adalah Permendikbud nomor 35 tahun 2018 tentang kurikulum 2013 ya. Pada saat ini menggunakan 35 tahun 2013. Nah, terdiri dari kelompok A dan kelompok B mata pelajaran itu. Apa bedanya A dan B? Kelompok A dan B itu sama-sama bertujuan untuk mengembangkan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan, tetapi kemampuannya yang berbeda, penerapannya. Kalau kelompok A itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, jadi secara luas, ya, sebagai warga negara. Sementara kelompok B tuh, yang 3 aspek tadi terkait dengan lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Jadi kalau kelompok A itu otak apa? Kiri apa kanan? Kiri. Yang B otak. Nah, coba dikira lagi ya. Intinya kelompok B itu masalah sosial, budaya, dan seni, masalah emosi, ya, kejiwaan peserta didik gitu. Kalau yang A itu lebih luas lagi jangkauannya. Itu bedanya antara kelompok A dan kelompok B. Ya. Itu muatan kurikulum nasional. Kemudian berikutnya, nah ini muatan kurikulum nasional pada masa normal. Apakah Bu ini tetap dicantumkan? Ya, tetap dicantumkan karena kita optimis, bokat baik. Ya, barangkali saja nanti di semester 2 ternyata tiba-tiba COVID-nya lenyap. Nah, maka kita segera selamat bergabung.
mewujudkan profil pelajar Pancasila. Cirinya apa? Profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 profil, Bapak Ibu. Yang pertama mandiri, kedua beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketiga berkebinekaan berkebinekaan global, kebinekaannya sekarang sudah mendunia, Bapak Ibu, tidak hanya lokal ya, global. Rasnya sudah ras sedunia. Kemudian bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, jadi Ibu Bapak, seperti yang saya tuliskan di sini, ini fokusnya pada menciptakan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini diimplementasikan melalui contoh, jadi bukan melalui mata pelajaran. Ya, pelajaran khusus misalnya, buat tidak ada. Jadi penumbuhan budi pekerti itu diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Nah, intinya intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, pokoknya ketiga kegiatan ini ujung-ujungnya harus menciptakan profil pelajar Pancasila. Bagaimana peserta didik itu bisa mandiri, ya, bisa menggali, bisa belajar sendiri dan sebagainya. Beriman, bertakwa itu menjalankan agamanya. Berkebinekaan global bahwa dia memahami bahwa ya manusia itu beragam sifatnya, rasnya, agamanya dan lain sebagainya. Ada yang negro, ada yang Chinese, ada yang bule, ada yang kulitnya kuning, putih dan lain sebagainya. Anak-anak harus paham gitu ya. Jadi tidak menjadi bahan ejekan dan sebagainya, tidak ada bully. Kemudian membiasakan berkolaborasi. Bapak Ibu dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan ekskul, anak-anak harus diajak berkolaborasi. Dan ini nanti hasilnya itu harus diwujudkan dalam bentuk karya dan itu akan dinilai dalam akreditasi sekolah. Kemudian kreatif. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kreativitas ini harus dilatih. Jadi dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan ekskul, anak-anak harus diajak kreatif. Nanti kita bicarakan selanjutnya ya. Dan bernalar kritis, nah ini Bapak Ibu, bernalar kritis sekarang ini sangat perlu karena semakin meningkatnya penggunaan media sosial, maka sumber itu siapapun bisa menyebarkan sumber yang belum diketahui kebenarannya benar apa tidak ya. Jadi intinya nanti yang paling utama anak-anak tidak gampang termakan hoax ya. Dan ini harus dicontohkan oleh ibu bapak gurunya gitu ya. Nah, jadi yang tadi itu adalah elemen-elemen kuncinya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya nomor 1, beriman. Nah, elemen kuncinya apa sih? Yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, sesama manusia, kepada alam, dan kemudian akhlak bernegara, kan gitu ya. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, berarti mengenal dan menghargai budaya siapa saja, dan itu harus dihargai. Dan kemampuan berkomunikasi interkultural. Jadi dengan budaya apapun dia bisa masuk. Jangan sampai sekarang ini kan ada koyokan, Jawa, Sunda kan gitu ya. Bahan ketawaan kalau ada orang yang ngomong bahasa Jawa, bahasa Sunda kan gitu. Nah, kalau bisa saat ini dengan dijadikan contoh, diterapkan oleh contoh-contoh, maka anak-anak nanti ujung-ujungnya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila ya. Nah, Ibu Bapak, di sini saya sudah menyertakan link YouTube Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, profil pelajar Pancasila Mandiri itu seperti apa, berakhlak mulia seperti apa, kritis seperti apa, gotong royong apa, global apa, kreatif apa. Nanti Ibu Bapak tim pengembang kurikulum, saya wajibkan melihat video-video ini. Sehingga nanti dalam uraian budi pekerti, nanti Bapak Ibu sudah bisa menguraikan. Misal contoh, pendidikan budi pekerti yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Lelea adalah sebagai berikut. Untuk mandiri, kami menyelenggarakan ini, misalnya. Berakhlak mulia, ini, misalnya gitu. Dan itu bisa jadi antar sekolah berbeda, dan memang harus berbeda, ya. Beda sedikit. Nah, untuk itu, untuk bisa menjelaskan profil pelajar Pancasila seperti apa, maka saya mewajibkan Ibu dan Bapak nanti menonton video-video ini ya. Nah, nanti setelah saya bagikan, nanti saya unggah di Drive, silakan diunduh. Bapak Ibu nanti ya syukur-syukur ada yang sudah menonton. Dan nanti Ibu Bapak, setelah terinspirasi dari video Kemendikbud,
saya minta ibu dan bapak juga membuat video seperti itu, tetapi sudah diadaptasi dengan keadaan sekolah ibu dan bapak masing-masing, unggah di YouTube. Nah, suatu saat kalau misalnya ada Kementerian dan Kebudayaan mencari video tersebut, pasti saya tahu infonya, nanti saya uploadkan ke sana. Dan ini juga nanti akan dinilai dalam akreditasi sekolah ya. Itu nanti ibu bapak tonton saja videonya. Nanti alamatnya saya kirim ke Google Drive ya. Tinggal diunduh saja. Nah, berikutnya untuk BK. Nah, Bapak Ibu, untuk BK ini nanti Bapak Ibu tinggal menjelaskan BK-nya, strateginya seperti apa, siapa yang melaksanakan, programnya apa saja. Intinya ini saya sudah menyertakan ya, BK-nya itu apa saja sih, ada layanan pribadi, layanan belajar, sosial, dan karir. Dan ini harus ada bukti fisiknya semua Ibu dan Bapak ya. Nanti setelah ini, setelah KTSP selesai, nanti kita akan kumpul lagi membahas tentang akreditasi sekolah ya. Poin per poin, bisa jadi pertemuannya tidak cukup sekali kan gitu ya, nggak apa-apa, yang penting ibu bapak ngerti semua sehingga nanti tidak gelagapan begitu akreditasi dengan instrumen yang baru malah feder kan gitu ya. Nah, ibu dan bapak, BK ini boleh diberi jam di kelas, boleh juga full di luar mata pelajaran, bukan, maksud saya di luar KBM boleh ya. Sama dengan Bu Haji Putri, slide-nya untuk yang BK belum ditampil. Oh, belum tampil. Oke. Ini udah. Oke. Ya. Jadi Ibu dan Bapak untuk BK ini boleh dimasukkan ke dalam beban belajar di kelas, boleh juga tidak ya. Yang di luar kelas juga boleh karena ekivalen dengan 2 jam pelajaran. Intinya kalau BK itu 150 orang, ya udah berarti dia 24 jam pelajaran. Silakan strateginya diceritakan oleh Ibu dan Bapak. BK-nya itu ini saja layanannya, lalu siapa yang melaksanakan, kapan dilaksanakan, apakah dalam jam pelajaran ataukah di luar, kan gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya bintik ya, tadi sudah dikatakan oleh Pak Firman ya, jadi kita tidak usah bahas lagi ini. Nah, sekarang untuk ekstrakurikuler. Nah, Bapak Ibu juga nanti untuk ekstrakurikuler pada masa pandemi COVID-19 ini diceritakan strateginya, harusnya seperti ini kan gitu. Tetapi berhubung karena kondisi pandemi COVID-19, maka sekolah kami ekstrakurikulernya seperti apa, bla 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 bla. Tetapi kenyataannya di rapot harus ada ya, kepramukaan tetap ada ya, gitu ya. Dan ekstra ada Bu, iya ada ya. Nah, mudah-mudahan sekolah yang lain kepramukaannya tidak ujug-ujug ada nilainya, gitu ya. Ada seperti di BPK Penabur ya Bu Puji ya. Nah, kepramukaan itu dilaksanakan secara online. Jadi Bapak Ibu pilih saja materi-materi kepramukaan yang bisa diberikan kepada anak-anak secara online atau penugasan begitu Bapak Ibu ya, sehingga ekskul wajib ini masih bisa dilaksanakan dan nilainya bisa ditarik ke dalam e-raport. Jadi jangan sampai nilai e-raportnya itu adalah nilai yang ujuk-ujuk asal dibikin, yang penting ada ya, kalau bisa jangan gitu ya. Nanti pokoknya diceritakan ekskulnya seperti apa. Nah, untuk menyusunnya silakan pelajari Permendikbud 62 tahun 2014 gitu ya, tentang ekskul. Berikutnya, nah ini untuk ketuntasan belajar minimal masih banyak yang belum sesuai. Ibu Bapak, nanti Bapak Ibu menetapkan kalau sekolah ya melalui SK bahwa KBM tahun ajaran sekian itu adalah sikapnya sekian, pengetahuannya sekian, keterampilannya sekian, gitu Bapak Ibu. Jangan sampai KBM misalnya IPA sekian itu kan. Nah, hanya ada satu aspek kalau begitu ya. Nanti ada tiga aspek harus ada di situ ya. Nah, kemudian KBM-nya mau tunggal apa mau pertanyaan dulu yang seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Silakan kalau yang mau bertanya. Nanti kita berdiskusi bareng-bareng ya.
Ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup. Cukup, jelas ya? Alhamdulillah, udah pada pinter soalnya. Alhamdulillah lah, silakan. Atau ada yang ingin berpendapat, boleh, silakan. Ya. Boleh, mau berpendapat, mau bertanya, boleh. Mumpung kita masih kumpul, ya. Nah, Pak Uki, masih ada Pak Uki? Instrumen verifikasi mana ada? Nah, Bu. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Haji. Ya. Berkaitan dengan tadi penetapan untuk penentuan KBM ya, KBM yang dulunya KKM. Ini dikaitkan dengan pemberian nilai untuk raport ya anak-anak. Kita ketahui bahwa nilai raport siswa itu kan ada yang namanya nilai dan predikat. Ya. Nilai predikat. Dan deskripsi apa ya? Ada deskripsi. Ya. Nah, nampaknya ini tingkat kebermanfaatannya tuh menurut kami tidak ada. Yang deskripsi nilai raport itu. Misalkan nilainya sekian, misalkan 85, predikatnya B. Deskripsinya anak atau siswa berpotensi baik dalam hal memasak apa. Nah, ini menurut kami ini buang-buang waktu. Gitu ya. Ya, relevansinya dengan anak-anak kamu yang mau ke SMA, Ya. tidak dihitung. Oh gitu. Ya kan? Apalagi tahun ini sudah dimulai bahwa untuk PPDB keluar itu pengolahan nilai menggunakan rumus kalibrasi. Jadi anak-anak yang peringkat 1 saja yang diterima. Makanya banyak yang protes orang tua. Nah, jadi guru kayaknya memang itu sistem yang begitu, yang menetapkan kalau ini sekian, predikat sekian, deskripsi ini, itu nggak dibaca sebenarnya. Makanya nggak ada, menurut kami nggak ada. Iya. Ya kan? Relevansi untuk ke atasnya juga tidak dilihat oleh tim panitia PPDB sepatu. Tidak dilihat. Jadi barangkali Bu Haji barangkali berkesempatan bertemu dengan orang-orang hebat di atas yang bisa mengkritik mereka. Kami di lapangan memang tidak repot lah pola itu. Tapi tingkat bermanfaatannya untuk apa? Ya. Demikian, terima kasih Bu Haji. Ya, terima kasih. Ada enggak Bapak Ibu yang ingin mengutarakan pendapat? Ini pertanyaan bagus dari Pak Agus. Boleh. Menarik ini Pak Agus untuk didiskusikan. Bisa nggak selesai lama ini. Ada? Pak Sugeng, ayo, belum ngomong-ngomong Pak Sugeng. Diam aja Pak Sugeng. Pak Sarip masih ada di situ nggak nih Pak Sarip? Ya nongol-nongol Pak Sarip. Baik Pak Agus ya, terima kasih. Benar adanya Pak Agus kalau kita memikirkan itunya sih memang deskripsi dengan predikat di rapot itu menggelakkan ya Pak Agus ya intinya ya. Ya, tetapi Bapak Ibu kembali lagi bahwa sesungguhnya nilai rapot itu kan raport namanya juga laporan hasil belajar. Nah, gitu bagus ya. Kembali ke fitrahnya, yaitu dia adalah melaporkan perkembangan peserta didik selama mengikuti pendidikan di suatu sekolah. Jadi, sebetulnya kebermanfaatannya itu yaitu laporan kepada orang tua, kepada masyarakat. Jadi, sebetulnya Pak Agus hanya memang mungkin bukan tidak bermanfaat, belum digunakan saja. Gitu ya Pak Agus ya. Bagi orang tua yang memang sudah ngerti akan dilihat ya kenapa anaknya nilainya sekian, predikatnya apa? Oh, anak saya bisanya baru di sininya belum bisa. Nah, mungkin itu hanya berapa persen dari sekian banyak orang tua ya. Nah, jadi tetap bermanfaat Pak Agus. Hanya memang ini sistem penerimaan peserta didik baru. Nah, ini memang ya. Ini saya paham ini dengan kekecewaan beberapa sekolah, tidak hanya unggulan saja Pak Agus, ternyata semua sekolah juga begitu mengeluh ya tentang sistem PPDB yang baru ini. Karena hanya ya adanya kalibrasi setiap sekolah, jadi anak itu tidak dinilai berdasarkan apa ya,
kemampuan dengan semua anak, tetapi dibandingkan dengan anak-anak di sekolah itu saja gitu. Ya memang sengaja dibuat sedemikian supaya intinya sih tadinya untuk pemerataan ya, tetapi memang Pak Agus ada ketidakadilan di sini ya, ada ketidakadilan dan mudah-mudahan laporan-laporan dari sekolah dari SMP ini kepada panitia PPDB di sekolah-sekolah lanjutan SMA SMK mudah-mudahan ini dilaporkan kepada Pak Gubernur ya Pak, karena ini adalah keputusannya adalah di tangan gubernur bukan di tangan Pemda ya gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada masukan, mudah-mudahan tahun depan sistem penerimaan peserta didik barunya tidak seperti itu Pak Agus ya. Berjuang Pak Agus, terima kasih ya. Laporan hasil belajar itu tetap berguna, bermanfaat, hanya belum banyak dimanfaatkan, ya gitu aja. Agus, ini berguna dan bermanfaat, tapi belum dimanfaatkan dan belum digunakan secara optimal, gitu. Makasih Pak Agus. Silakan yang lain, boleh? Pak Agung, boleh? Ya, terima kasih Ibu. Ya. Mohon bertanya dan mohon minta solusi Ibu. Kan gini Bu, untuk ekstrakurikuler, Ya. kan ada pramuka, paskibra, PNR, dan yang lain sebagainya. Generasi yang latihan itu hanya ada di kelas 3 Bu. Karena generasi yang akan naik ke kelas 2 itu kan kemarin kan posisinya tidak boleh kumpul sama sekali nih. Ya. Artinya otomatis ketika ini kita tidak ada latihan lagi, otomatis mengulang dari nol lagi nih Bu untuk latihan. Apakah izin ini Mas? Di tahun ajaran baru ini kita boleh tidak untuk latihan anak-anak nih Bu? Tapi kan itu kan sifatnya per eskul Bu, tidak hari kayak gitu. Nah lalu untuk nilai di rapor juga enak, tidak asal tembak karena anak sudah mengisi angket, tidak latihan 1 tahun, tiba-tiba nilai harus ada gitu. Betul. Iya. Gimana ya? Mohon solusinya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Dari saya sedikit aja, boleh nanti ditambahkan kalau yang lain. Proses pembelajaran aja tidak boleh tatap muka, apalagi kegiatan ekskul. Solusinya silakan Bu Puji. Silakan Bu Puji. Ya, bagi pengalaman aja ya Pak Agung ya. Siap. Jadi di penabur itu kita dari awal memang diharuskan ada ekskul Pak, karena terus terang kami itu kan nggak menerima bos, jadi kami itu kan menerima sumbangan dari orang tua. Nah itu bentuk tanggung jawab kita adalah sampai ke ekskulnya. Jadi kita mengupayakan pakai Zoom Pak, dengan alternatif ini, ketika anak masuk ke Zoom dengan memakai baju pramuka saja itu sudah dianggap hadir Pak, sudah ada nilai kehadiran. Lalu yang kedua, setiap hari-hari khusus kepramukaan, kayak misalnya ulang tahun pramuka begitu ya, kita laksanakan upacara online Pak, pakai Zoom. Kok saya tidak dengar suara Bu Puji ya? Itu yang suka. Oh kurang besar kan? Kok saya enggak ya? Ya jadi kalau pas hari upacara hari pramuka begitu, 14 Agustus gitu, ada misalnya ada upacara kepramukaan. Lalu kami tetap membentuk kayak pratami begitu ya. Nah, tadi saya pertanggungjawabannya ke orang tua siswa. Satu, kami juga pernah mensosialisasikan bahwa kurikulum 13 ini sangat erat dengan ini ekskul pramuka. Jadi mau nggak mau saat pembelajaran juga kan bisa mencari jejak dengan memakai kayak itu Pak, kayak permainan game gitu Pak. Pioneering. Kalian pioneering itu dengan menggunakan sumpit Pak. Kita memakai sumpit, lalu pakai genggamnya pakai tulang kasur begitu ya. Dan itu anak bisa Pak. Lalu kemudian pramuka yang cinta lingkungan, kita pakai seragengan, sebenarnya prakarya daur ulang. Itu dilombakan sampai tingkat ke penabur 15 kota kok. Jadi kita penabur 15 kota juga menyelenggarakan yang namanya galang penggalang. Jadi kita semua harus aktif gitu. Jadi pramukanya kita ya pinter-pinternya kita mencari. Seperti misalnya kita kayak tebakan pakai puisi tikum dengan menggunakan Zoom, anak-anak ngikutin di sana. Lalu kemudian Mad Club itu karena jadi ujungnya nanti ada persiapan ke OSN sih sebenarnya. KSN maaf, ke KSN. Jadi
itu untuk mengisi ekskul menggantikan yang fisik gitu, karena memang fisik tidak boleh. IT Club juga ada Pak, jadi kepandaian anak-anak membuat video, membuat animasi dan sebagainya, nanti di kelas 9 itu mahakarya mereka akan ditayangkan gitu, dilombakan untuk semua anak kelas 9 dan disaksikan oleh orang tua muridnya. Jadi itu menjadi kebanggaan akhirnya gitu. Nah itu ekskul-ekskul yang bisa di push di di saat pandemi, ya kita push di saat pandemi gitu aja Pak. Oke, siap. Terima kasih Ibu masukannya. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Puji. Ya, barangkali ada yang lain yang bisa sharing pengalaman pelaksanaan ekstrakurikuler selama masa pandemi COVID-19. Barangkali boleh saya silakan ya. Tadi Bu Puji, meskipun pandemi COVID-19, SMP BPK Penabur Jatibarang tetap menyelenggarakan ekstrakurikuler sehingga nilainya bisa diambil. Tapi catatan Pak Agung dan teman-teman, ekstrakurikuler selama masa pandemi tidak boleh dilaksanakan secara tatap muka gitu. Tapi bisa dicari alternatif lain minimal untuk ekskul kepramukaan itu bisa dilaksanakan gitu. Dipilih saja materi-materi yang bisa dilaksanakan secara online atau diberikan penjelasan. Tadi kan Bu Puji sudah memberikan beberapa contoh sharing pengalaman. Ya, silakan yang lain. Ada yang mau menambahkan atau bertanya hal yang lain boleh? Kita masih ada waktu 12 menit lagi menuju pukul 15. Izin menambahkan Bu. Izin menambahkan Bu. Ya, silakan Pak Firman. Terima Boleh. kasih Bu. Ini tadi jadi saya mencari-cari dokumen ini Bu. Tentang informatika. Jadi yang tadi saya sampaikan tentang permen itu Bu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ya. Itu yang tentang informatika untuk SMP itu nomor 35 tahun 2018. Ya. Jadi tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 58 tahun 2014 itu yang terbarunya. Kemudian di dalam permen tersebut menjelaskan diantaranya adalah tentang mata pelajaran kelompok A dan kelompok B Bu ya. Nah di dalam kelompok B itu di situ tertulis A seni budaya, B pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, dan C prakarya dan garis miring atau informatika. Itu yang kelompok B, yang permen tadi Bu ya. Kemudian di dalam penjelasannya di keterangan di bagian bawah dari struktur tersebut, di keterangan bagian huruf I, ini ada keterangan menjelaskan bahwa untuk mata pelajaran prakarya dan garis miring atau mata pelajaran informatika, satuan pendidikan menyelenggarakan salah satu atau kedua mata pelajaran tersebut. Peserta didik dapat memilih salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran prakarya atau mata pelajaran informatika yang disediakan oleh satuan pendidikan. Ya. Demikian Bu, jadi ada sampai keterangannya di situ pelaksanaannya, dan alhamdulillah tadi sudah kami jelaskan di sekolah kami, insya Allah sudah berjalan dan selama ini tidak ada masalah Bu. Ya. Gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Firman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu Nur, hati-hati sedang dalam perjalanan, saya lihat nih. Nyetir sendiri ya, Bu? Nyetir sendiri? Enggak ada. Oh, ya udah. Takutnya nyetir sendiri gitu kan. Kalau jadi penumpang ya Maafnya buat santai. dia. Silakan, ada yang lain Bapak Ibu? Pak Agus lagi, boleh? Iya, terima kasih Bu Haji. Boleh. Materinya sangat luar biasa ini dengan sharing Iya. kawan-kawan ya. Ya. Pemberian pencerahan yang sangat luar biasa. Webinar semacam ini ya terus diprogramkan secara kontinu Bu ya. Karena tingkat bermanfaatannya sangat luar biasa. Barangkali ingin memberikan sedikit masukan. Ini Bu Haji termasuk salah seorang pengawas yang luar biasa. Ya, untuk melakukan pendekatan dengan kami menggunakan teknologi. Ini hanya sekedar usulan, barangkali memungkinkan bisa Bu Haji.
Ini apalagi durasinya sampai dengan kurang lebih 120 menit ya, 2 jam ya. Bisa tidak barangkali Bu Haji mengusahakan dengan cara koordinasi kepala sekolah atau barangkali holistik, coba siapkan sertifikat kegiatan gitu, webinar, ya kan? Sertifikat kegiatan, walaupun namanya Bimlat, di sini kan bimbingan latihan Bu ya, Bimlat ya. Nah ini namanya nih, kami sangat apresiasi sekali, ya. Ya selain ilmunya juga ada bukti fisik. Dan ini bukti fisik ini untuk SKP bagi kami ini punya poin. Gitu. Barangkali bisa diupayakan ke depannya. Di webinar ini khusus spesial untuk Bu Haji ini. Selain materinya yang sangat bermutu juga kami dibekali dengan ini bukti fisik bahwa Anda ikut program Bimlat. Gitu. Sehingga bisa panas-panasin pengawas yang lain. Bisa. Terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum. Bisa, sangat bisa Pak Agus. Asalkan kalau sertifikat itu Pak Agus, jamnya minimal 32 jam pelajaran. Tapi nanti bisa kita siasati dengan kegiatan mandiri. Nanti kegiatan mandirinya sekian, nanti ketemu lagi. Boleh nanti kita siapkan ya dengan materi-materi yang terkini lah, yang bisa menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapak bersedia, ya akan saya akomodir gitu nanti ya. Boleh, siap bagus. Kalau saya dengan senang hati. Bersedia. Takutnya tuh bosen gitu. Wah, lagi-lagi meeting. Nah, itu tuh saya takutnya itu. Kalau saya pribadi enggak. Ini masalahnya nih kami beberapa orang dari kami ini seringkali mengikuti namanya webinar yang dilaksanakan oleh Kopi Point tuh, ya kopi seksi tuh, ya umum tapi ya berkaitan dengan pendidikan, obrolan seputar pendidikan itu hanya kurang lebih 2 jam lah, 2 jam 3 jam tuh. Langsung ada secara online dikirimkan sertifikat. Saya sudah dapat 18 sertifikat webinar seperti ini. Barangkali untuk kita yang lebih katakanlah sifatnya pembina dari Bapak Ibu pengawas, ini kayaknya lebih valuable lagi menurut kami. Terima kasih. Jadi ini juga sekaligus ingin memberitahukan kepada khususnya ibu bapak ya. Ibu Eva ini kelihatan sekarang. Tadi belum nampak terus di saya. Iya. Ini ibu bapak, kepala sekolah maupun bapak ibu wakil kepala sekolah kurikulum. Bapak ibu, insya Allah lah sekolah binaan saya semuanya sudah mengaplikasi Google itu ya, maksudnya akun belajar.id ya. Jadi beritahu kepada ibu bapak guru, akomodir beberapa siswa yang mampu melakukan pembelajaran dengan menggunakan Google Meet itu harus dicoba. Nah, ibu dan bapak, Google Meet yang saya lakukan ini adalah Google Meet yang gratisan saja, menurut saya ini sudah bagus. Alangkah hebatnya lagi ketika ibu bapak gurunya sudah memanfaatkan Google Meet yang ada di G Suite itu. Ada unsur perekamnya, ada raise hand, ada fitur raise hand, ada itu. Kalau saya di sini nggak ada raise hand, nggak ada recording, Bapak Ibu. Sayang sekali nih pertemuan kita kali ini tidak bisa di-record karena Zoom meeting Google Meet saya ini masih Google Meet gratisan ya, sehingga tidak bisa merekam dan melihat semuanya gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Masih ada 4 menit? Yuk, saya tunggu. Barangkali ada yang ingin mengusulkan atau mengungkapkan pendapat gitu ya. Cukup? Kalau cukup nanti kita tutup aja ya. Oke. Baik, Ibu Bapak, tampaknya sudah tidak ada usulan lagi atau pertanyaan. Boleh nanti pertanyaannya diajukan kalau baru kepikir nanti misalnya ya, boleh diajukan melalui WhatsApp group. Ibu dan Bapak, saya sangat mengapresiasi sekali, sangat positif dan sangat bangga kepada Ibu dan Bapak Ibu ya. Ada beberapa fitur yang harus kita akui tidak sehebat Zoom, tapi cukup bagus lah, masih bisa ada chat, masih ada bisa share
Kita juga nanti berlatih menggunakan papan tulis ya. Itu Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat ya Ibu Bapak. Sekali lagi simpulannya adalah KTSP itu dokumen yang dibuat dan digunakan oleh satuan pendidikan yang merupakan kurikulum operasional. Oleh karenanya, KTSP yang baik adalah KTSP yang dibuat sesuai kondisi sekolah. Nah, supaya tahu kondisi sekolah, silakan Ibu Bapak melakukan analisis konteks dulu ya. Bentuknya seperti apa Bu? Ya rapat baik tuh, rapat. Bagaimana guru kita, bagaimana siswa kita, fasilitas kita yang miliki apa, visi kita seperti apa nih tujuan kita tahun depan, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan KTSP itu yang baik itu tidak harus tebal, tipis juga nggak apa-apa, yang penting operasional, gitu. Jadi setelah pertemuan kali ini, mangga Ibu Bapak Kepala Sekolah mensupport teman-teman TPK untuk segera menyusun ya. Diawali dengan pertemuan dulu Bapak Ibu, silakan diatur ya kalau bisa secara daring. Kalau tidak bisa, misalnya tidak bisa ada fasilitasnya, tapi bisa sekarang harus pakai Google Meet. Ya, nggak ada alasan. Kalau Zoom meeting itu kan kalau gratisan 40 menit kan selesai. Ini kita Google Meeting udah 2 jam, nggak ada jeda. Jadi Google Meet itu betul-betul gratis. Dan nanti pertemuan berikutnya saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi baru Bapak Ibu untuk pembelajaran ya. Ini bagus banget nih virtualnya ya, sudah saya coba. Nah, nanti namanya adalah Kumo Space. Ya. Silahkan boleh mencoba dulu Pak Agus, bisa Pak Firman, atau Pak Agung, atau Pak siapa aja lah semuanya. Nanti Pak Firman tolong buka Kumo Space ya. Siap Bu. Nanti tolong dipelajari, nanti bisa jadi nanti pematerinya Pak Firman. Jadi nanti gantian, nggak harus saya. Yang lainnya juga sama. Semuanya punya kemampuan untuk menjadi narasumber. Jadi datangnya tidak ada. Tapi untuk yang Kumo Space saya khususkan Pak Firman. Ya. Siap. Mudah-mudahan nanti kita, karena kita masih PJJ Pak Firman, alangkah baiknya kita memperkenalkan Kumo Space. Ibu Bapak silahkan coba ya di Google, ketik aja Kumo Space. Gampang sekali itunya penggunaannya. Hanya karena saya bukan orang informatika, nanti bahasa saya juga tidak elegan seperti Pak Firman yang ngomong nanti. Nah, makanya saya tugasin Pak Firman untuk belajar. Kalau untuk diri saya sendiri saya paham Kumo Space itu begini, tapi untuk menjelaskan nanti bahasanya itu beda ya. Pak Firman maka saya tegasi ya, Siap, ya. Bu, siap. Insya Allah pertemuan bulan depan nih kita aplikasi kita rapat lagi tentang Kumo Space ya. Oke, siap. Itu Ibu Bapak, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah sikap, kalimat, perkataan yang menyinggung hati Bapak Ibu. Mohon maafkan lahir batin ya. Ya Bu. Ya. Selamat berjuang, selamat bekerja untuk tim teman-teman TPK. Kerjalah dengan nyaman, ya. Nanti silakan biasa filenya kirim saja, ya. Jangan di print dulu. Gak usah buru-buru jilid, bikin file, kirimkan ke saya. Tapi nanti kirimnya ke Google Drive, jangan ke WA ya. Nanti Google Drive-nya saya share di WA group. Ya, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lead ya, saya tutup meetingnya ya.